Oh iya, kamera iki ya. Nyamper ini aja. Ini cocok ya. Oke. Ini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang pengaruh motivasi belajar, keaktifan di kelas, dan penggunaan teknologi untuk belajar terhadap indeks presentasi kumulatif atau IPK mahasiswa. Nah, studi ini dilakukan pada kelas manajemen 5B pagi. Kita langsung ke jumlah populasi. Pada kelas 5B pagi memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 36 orang. Maka dapat disimpulkan populasi pada kelas 5B manajemen adalah 35. Nah, kemudian kita ke teknik sampling populasi. Karena populasi terbilang kecil kurang dari 100, maka sampling dapat menggunakan pendekatan sensus parsial. Dalam penelitian dengan populasi kecil mengambil sebagian besar populasi sebagai sampel adalah praktik yang umum untuk meningkatkan representatif data yang akan diuji. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 27 responden dari jumlah populasi yang tadi, atau sekitar 75% dari keseluruhan populasi. Jumlah ini sudah dapat merepresentasikan dari sekitar 36 populasi keseluruhan, sehingga hasil analisis ini memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik. Nah, untuk referensinya dari teknik sampling sendiri seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke cara pengumpulan datanya, yaitu pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar melalui Google Form. Untuk variabel X1 motivasi belajar, pertanyaannya adalah seberapa besar motivasi belajar Anda untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Lalu untuk scoring dari pertanyaannya, saya menggunakan skala Likert, yang mana 1 sama dengan sangat rendah, 2 sama dengan rendah, 3 sama dengan sedang, 4 sama dengan tinggi, dan 5 sama dengan sangat tinggi. Untuk variabel X2-nya, keaktifan dalam kelas, pertanyaannya seberapa sering Anda berpartisipasi aktif selama pembelajaran di kelas. Nah, untuk scoringnya masih sama, cuma ini ganti. Kalau yang tadi rendah, ini menggunakan jarang dan juga sering. Untuk variabel ketiga, X yang ketiga, penggunaan teknologi untuk belajar, pertanyaannya adalah seberapa sering Anda menggunakan teknologi, misalkan aplikasi atau web untuk pembelajaran. Untuk scoringnya sama pada pertanyaan yang kedua tadi. Lalu untuk pertanyaan variabel Y atau variabel IPK. Variabel IPK, pertanyaannya berapa IPK terakhir Anda. Untuk scoringnya di bawah 2,50 sama dengan 1. 2,50 sampai 2,99 sama dengan 2. Dan 3,00 sampai 3,49 sama dengan 3. 3,50 sampai 4,00 sama dengan 4. Ya. Nah, ini adalah data hasil dari kuesioner yang sudah saya sebar. Terdapat 27 responden dengan pernyataan yang berbeda-beda. Setelah mendapatkan ini, saya mengkonversikan ke angka. Nah, ini jadi hasilnya. Lalu kita masuk ke uji validitas. Karena kita melakukan pengumpulan data sendiri, kita harus melakukan uji validitas terlebih dahulu. Nah, untuk uji validitas ini hasilnya. Nah, bisa dilihat dari output ini,
dapat disimpulkan bahwa seluruh item valid atau bisa ditandai dengan bintang yang ada bintangnya yang sudah saya kasih kuning-kuning. Nah, itu. Artinya apa? Artinya setiap item atau variabel X maupun X1 maupun X2 maupun X3 mampu mengukur yang seharusnya diukur atau bisa mengukur variabel Y. Kemudian setelah uji validitas sudah bisa dibilang valid, kita masuk ke uji reliabilitas. Hipotesis untuk reliabilitas sendiri, H0 sama dengan instrumen tidak reliable atau tidak konsisten dalam pengukuran. H1 instrumen reliable atau konsisten dalam pengukuran. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai cross batch alpha lebih kecil dari 0,70 maka H0 diterima. Dan jika cross batch alpha lebih besar dari 0,70 maka H1 diterima. Nah, dari hasil yang saya dapatkan, nilai dari crossband alpha adalah 0,718. Ini lebih besar dari pada 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen ini cukup reliable. Nah, setelah kedua uji tadi terlewati, kita masuk ke regresi linear berganda. Yang pertama kita uji adalah uji signifikansi variabel X dan juga variabel Y. Untuk hipotesisnya, hipotesis H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. H1 terdapat hubungan yang signifikan antara X dan variabel Y. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai SIG signifikan lebih kecil daripada alpha, maka H0 ditolak. Lalu jika nilai SIG lebih besar atau sama dengan alpha, maka H0 diterima. Nah, hasilnya adalah ini. Kita lihat di SIG one tail untuk setiap variabel X. X1 motivasi belajar, X2 keaktifan di kelas, X3 adalah penggunaan teknologi. Nah, ketiga hasilnya tidak ada yang lebih besar dari alpha atau 0,05. Nah, ini kesimpulannya. Maka X1 H1 diterima, H2 X2 H1 juga diterima, X3 H1-nya juga diterima. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketiga variabel X dengan variabel Y. Maksudnya ketiga variabel ini sangat berhubungan signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, kita analisis model summary atau R-square. Nah, dalam pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusannya, semakin tinggi nilainya, semakin besar variabel independen menjalankan variabel dependen. Nah, untuk hasilnya sendiri, R-square-nya nilainya adalah 0,717. Nah, dapat disimpulkan bahwa X1, X2, gabungan dari ketiga X tersebut berpengaruh terhadap Y sebesar 71,7% dan sisanya di 28,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di pengujian ini. Ketiga, uji ANOVA atau uji signifikansi model regresi. Untuk hipotesisnya sendiri, H0 model regresi tidak signifikan untuk mempengaruhi variabel dependen. H1-nya model regresi signifikan untuk mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai SIG lebih kecil daripada alpha, maka H0 ditolak. Lalu jika SIG lebih besar atau sama dengan alpha, H0 diterima. Untuk hasil ANOVA ini nilainya, kita mendapatkan nilai 0,000. Maka dapat disimpulkan nilai SIG lebih kecil daripada alpha tadi. Maka kesimpulannya H1 yang diterima. Artinya model regresi signifikan untuk mempengaruhi variabel dependen. Lalu kita masuk ke uji T.
Untuk hipotesisnya sendiri, H0 sama dengan koefisiensi regresi variabel tidak signifikan. Satu, koefisien regresi variabel signifikan. Dasar pengambilan keputusannya sendiri, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Hasilnya, kita lihat di tabel T-nya. Tabel T ketiga variabel X. Yang pertama, motivasi belajar kita mendapatkan nilai 0,722. Untuk keaktifan kita dapat 4,192. Lalu penggunaan teknologi mendapat 2,63638. Nah, nilai T tabel dengan jumlah sampel 27 adalah DF sama dengan 25. Dan A sama dengan 0,05. Maka diketahui nilai tabel adalah 2,059. Maka dapat disimpulkan untuk motivasi belajar tidak signifikan karena nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu 0,722 lebih kecil daripada 2,059. Untuk keaktifan di kelas sendiri signifikan karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Ini. Oke. Untuk penggunaan teknologi signifikan juga karena nilai T hitungnya juga lebih besar daripada T tabelnya. Jadi untuk kesimpulannya, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IPK adalah keaktifan di kelas dan penggunaan teknologi. Nah, sedangkan motivasi belajar memiliki pengaruh tapi kecil, tidak signifikan. Hanya 0,722. Sekarang kita masuk ke uji asumsi klasik atau evaluasi ekonometrika. Yang pertama kita uji adalah multikolinearitas. Hipotesis dari multikolinearitas sendiri adalah H0 sama dengan tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas. H1 ada multikolinearitas antara variabel bebas. Untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai toleransi lebih besar daripada 0,10 dan nilai PIF lebih kecil daripada 10, maka H0 diterima. Tidak ada multikolinearitas. Jika nilai toleran untuk sebaliknya, jika nilai toleran lebih kecil atau sama dengan 0,10 atau PIF-nya, nilai PIF-nya sama dengan lebih besar atau sama dengan 10, maka H1 yang diterima. Berarti ada multikolinearitas. Ini adalah hasilnya, hasil dari analisisnya. Bisa kita lihat yang nilai toleran dan PIF, nilai PIF. Nah, nilai toleransi dari ketiga variabel X itu lebih besar daripada 0,10 dan juga nilai IVF dari ketiga variabel X juga lebih kecil daripada 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara ketiga variabel tersebut. Oke. Begitu juga koefisien korelasinya. Oke. Nah, nilai antara X1, X2, dan X3 adalah minus, yang berarti tidak terdapat relasi antara ketiga variabel X. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, dan juga X3. Atau bisa dikatakan tidak ada hubungan. Oke, yang kedua kita akan menguji autokorelasinya. Nah, dasar pengambilan keputusannya, bila nilai DW atau Durbin-Watson terdapat antara batas atas DU dan 4 min DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan 0. Berarti tidak ada korelasi. Lalu yang kedua, bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0. Berarti ada autokorelasi positif. Yang ketiga, bila nilai DW lebih besar daripada 4 min DL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada 0. Berarti ada korelasi negatif. Lalu yang keempat, bila
nilai DW terletak di antara batas atas DU dan juga batas bawah DL, atau DW terletak pada antara 4 min DU dan juga 4 min DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Nah, jika tidak dapat disimpulkan, kita apa yang harus dilakukan yaitu melakukan running test. Untuk hasil dari analisis sendiri, nilai Durbin Watsonnya 1,661. Jadi, nah, untuk kita hitung terlebih dahulu nilai DL, DU, dan 4 min DL dan juga 4 min DU. Untuk sampel yang berjumlah 27 dan jumlah variabel independen sebanyak 3, nilai tabel Durbin Watson yang relevan adalah ini, seperti ini. Nah, DL sama dengan 1,230, DU sama dengan 1,650, dan seterusnya. Maka daerah di mana DW menunjukkan ada autokorelasi adalah ini. Kesimpulannya di sini. Nilai DW adalah 1661, berada pada rentang DU dan juga 4 min DU. Artinya tidak ada autokorelasi pada data residual model regresi. Berarti kita terima yang pertama, pengambilan keputusan yang pertama. Selanjutnya kita ke heteroskedastisitas. Hipotesisnya H0 tidak ada heteroskedastisitas atau data homoskedastisitas. H1 adalah ada heteroskedastisitas. Untuk pengambilan keputusannya, jika pola titik pada scatter plot menyebar secara acak tanpa pola tertentu, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada heteroskedastisitas. Lalu jika terdapat pola tertentu, misalkan bergelombang atau menyebar atau melebar, maka H1 diterima, yang artinya ada heteroskedastisitas. Dari gambar scatter plot di ini terlihat bahwa pola pada data atau titik-titik menyebar di atas dan juga di bawah angka 0. Angka 0 yang ini. Ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau bisa disimpulkan data homoskedastisitas. Dan kita bisa lanjut ke uji normalitas. Untuk hipotesisnya H0 sama dengan data berdistribusi dengan normal, dan H1 adalah data tidak terdistribusi dengan cara normal. Pengambilan keputusannya, jika data pada histogram dan normalitas probability plot mengikuti pola distribusi normal atau garis diagonal, maka H0 diterima. Lalu jika tidak, maka H1 yang diterima. Ini hasilnya. Dari histogram di atas terlihat bahwa data observasi yang mendekati distribusi normal. Dari normal probability plot terlihat bahwa ada data sesungguhnya dalam gambar mengikuti garis diagonal. Kita masuk ke temuannya. Penggunaan penelitian berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh motivasi belajar, keaktifan di kelas, dan juga penggunaan teknologi terhadap indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan pertama, hubungan antara variabel keaktifan di kelas X2 atau X2 memiliki pengaruh yang signifikan dan kuat terhadap IPK dengan nilai dihitung sebesar 4,192. Nah, ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam kelas cenderung memiliki IPK yang tinggi. Terus yang kedua, penggunaan teknologi atau X3 juga berpengaruh signifikan terhadap IPK dengan nilai dihitung sebesar 2,638.
Artinya pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran berkontribusi positif terhadap prestasi akademik. Sementara motivasi belajar atau X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan IPK karena dihitung 0,722. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar saja tanpa didukung keaktifan di kelas dan juga penggunaan teknologi tidak cukup untuk meningkatkan IPK mahasiswa. Kesimpulan kedua, signifikansi model regresi. Model regresi secara keseluruhan signifikan dengan nilai F sama dengan 19,466. Ini berarti variabel-variabel independen, motivasi belajar, keaktifan di kelas, dan juga penggunaan teknologi secara bersama-sama memengaruhi IPK. Nilai koefisien determinannya adalah 0,717, menunjukkan bahwa 71,7% variasi IPK mahasiswa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel ini, sementara sisanya 28,3% dipengaruhi oleh faktor di luar penelitian ini. Untuk kesimpulan uji asumsi klasik yang ketiga, tidak ditemukan masalah multikolinearitas, autokorelativitas, heteroskedastisitas, dan juga data dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid dan hasil analisis dapat dipercaya. Kita masuk ke kesimpulan utama. Ada dua. Yang pertama, faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi IPK adalah keaktifan di kelas diikuti dengan penggunaan teknologi dan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang kedua, motivasi belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK sehingga untuk meningkatkan IPK mahasiswa, fokus utama perlu diarahkan pada peningkatan partisipasi di kelas dan juga pemanfaatan teknologi secara optimal. Dan ada rekomendasi dari sini, mahasiswa disarankan untuk lebih aktif dalam kelas dan juga memanfaatkan teknologi pembelajaran agar dapat meningkatkan presentasi akademik. Itu sudah selesai, mungkin itu saja penyampaian dari hasil analisis saya tentang pengaruh dari motivasi belajar, keaktifan di kelas, dan penggunaan teknologi untuk belajar terhadap IPK mahasiswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.